Jadi kalau kuncinya 3 hal ini peternak melakukan SOP, misalkan bibitnya, imunitasnya ternak itu sehat, kualitasnya bagus, terus agen penyakitnya ndak ada, ibaratnya terminimalisir lah, ibaratnya pakai disinfeksi dan terus lingkungan kandangnya bersih, nyaman, ternaknya ndak stres, insya Allah ternaknya juga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Hilwaya Farm Official. Bertemu lagi dengan kami, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Nah, siang ini kami kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah salah satu dokter hewan yang bertugas di wilayah kami di Kabupaten Tulungagung. Nah, beliaunya kebetulan senggang, terus menyempatkan waktu untuk kesini memberikan beberapa ilmunya kepada kita dalam berternak. Ya, ini dia beliaunya. Selamat sore, Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah Pak Dr. Sigit. Monggo perkenalan rumiyin Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan Sigit Andriansyah. Kebetulan saya bertugas di wilayah Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Pada siang hari ini saya di tempat peternakannya Hilwaya Farm di Desa Suruhan Kidul, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ini begini Pak Dokter, jadi kami ini kan bukan akademisi dalam beternak, jadi seringkali mengalami permasalahan ketika ternaknya sakit. Sebenarnya sakitnya itu mungkin tidak terlalu parah, sakit-sakit ringan, tapi banyak teman-teman yang masih pemula itu kebingungan bagaimana cara mengobatinya, namanya sakitnya apa. Karena biasanya kalau bertanya, misalkan di media sosial gitu, di Facebook atau ke peternak lain, itu nanti jawabannya antara peternak satu dengan peternak yang lainnya akan berbeda. Ya, nah, yang betul-betul sesuai dengan SOP dalam ilmu peternakan atau pengobatan hewan itu bagaimana, kan mungkin teman-teman semua juga perlu tahu gitu. Jadi barangkali nanti dokter hewan di daerahnya itu ditelepon sedang sibuk, terus hewannya sedang sakit, butuh cepat-cepat penanganan, nanti bisa ditolong sendiri gitu. Oh iya. Nah, terus yang pertama ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit ringan, Dok. Yang biasanya dialami kambing atau domba atau mungkin sapi, yang mungkin bisa ditangani oleh peternak sendiri. Yang penanganannya cukup mudah. Kalau misalkan penyakitnya penyakit berat kan memang harus memanggil tenaga kesehatan hewan gitu. Jangan sampai ditangani sendiri karena jadinya nanti adalah malpraktek. Ya, gitu. Monggo. Yang pertama dulu saya tekankan dulu mengenai masalah kesehatan. Kesehatan itu merupakan faktor terpenting dalam dunia peternakan, Pak. Karena walaupun pakannya kita bagus, bibitnya bagus, tapi kalau kesehatannya kurang nanti produktivitasnya tidak maksimal. Nah, betul. Nah, agar ternak sehat itu ada 3 penyebabnya, Pak. Hal yang bisa menyebabkan penyakit itu. Yang pertama agen penyakit. Yang kedua imunitas dari ternaknya tersebut, kekebalan tubuh ternak tersebut. Terus yang ketiga lingkungan. Termasuk sanitasi, kebersihan kandang itu juga perlu. Jadi kalau kuncinya 3 hal ini peternak melakukan SOP, misalkan bibitnya, imunitasnya ternak itu sehat, kualitasnya bagus, terus agen penyakitnya ndak ada, ibaratnya terminimalisir lah, ibaratnya pakai disinfeksi dan terus lingkungan kandangnya bersih, nyaman, ternaknya ndak stres, insya Allah ternaknya juga sehat. Nah, itu perlu penanganan preventif ya, sebelum sakit. Karena bagaimanapun juga mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul, Pak. Terus yang saat ini apalagi menjelang Idul Adha ini, pasti banyak
para peternak itu ingin mencepat produktivitasnya agar nanti pada hari raya segera kurban bisa dijual, betul. gitu. Tapi karena semakin banyaknya lalu lintas ternak mendekati Idul Adha ini dan memasuki musim pancaroba, otomatis kan banyak yang sakit karena nah, hal-hal yang sering dialami peternak pada umumnya itu yang pertama biasanya karena kembung, Pak. Ya, kembung. Kembung Floating ya, atau bloat itu biasanya ya. Itu biasanya disebabkan karena sering gonta-ganti pakan, Pak. Oh, jadi tidak boleh mengganti pakan secara tiba-tiba, itu enggak boleh. Betul. Harus bertahap. Ya, apalagi bapak-bapak peternak atau para pemuda peternak itu kan cari rumput langsung dikasihkan. Nah, itu harusnya dilayukan dulu betulnya. Karena kandungan nitrogen itu kan tinggi, bisa menyebabkan kembung. Biasanya minimal waktunya berapa untuk melayukan itu? Kalau idealnya itu 4 jam. 4 jam. Lebih enggak apa-apa? Enggak apa-apa, jauh lebih bagus. Misalkan kalau kita cari rumput pagi, nanti dikasihkan sore seperti itu. Itu juga bisa mengurangi kadar airnya gitu. Kadar airnya, betul itu. Terus lagi setelah pertolongannya bagaimana kalau tiba-tiba kok kembung? Karena mendadak, Pak, karena ya keterbatasan petugas ya, Pak. Karena wilayahnya cukup jauh luas, hewannya banyak, dokternya cuma satu. Ya, betul. Nah, ini perlu diperhatikan karena kembung itu penyakit yang sangat berbahaya ya, Dok ya. Betul, Pak. Itu kan memakan banyak kematian ini untuk teman-teman yang pemula. Jadi harus diperhatikan apa yang beliau sampaikan berikut ini. Karena ini mendominasi banyaknya kasus kejadian yang hampir sampai dipotong paksa itu karena kembung, Pak. Ya, yang pertama karena rumputnya, kedua bisa karena infeksinya, Pak. Infeksi. Ada bakteri, terus pakannya. Ampun, kalau ada ternak kita punya lahan kandang, lagi ke agen tempatnya, lingkungannya itu kalau sebisa mungkin jangan dihindarkan dari ternak yang lain, Pak. Misalkan kemudian kalau di desa itu kan biasanya kumpul satu kambing, sapi, ayam, kadang sisa pakannya itu juga bisa menyebabkan, Oh, gitu ya. Karena kotoran hewan yang lain, misalkan atau burung gitu, Mungkin ayam membawa bakteri untuk hewan yang lain, misalkan kambing gitu ya. Nah, betul. Nah, kalau mengatasi hal itu, yang pertama kita tekan. Karena kembung itu sebenarnya sebelah kiri, Pak, bagian kirinya. Jadi karena itu bagian rumennya. Nah, ketika itu ditekan dulu, agar anginnya keluar. Nah, kalau ditekan tidak bisa keluar, bisa kalau obat tradisionalnya bisa dikasih minyak goreng. Minyak goreng rata-rata. Seberapa pemberiannya? Kalau untuk satu bobot katakanlah induk gitu, induk sekitar 300 sampai 500 mili, Pak. 300 sampai biasanya 1 gelas sampai 2 gelas. Lebih mudahnya kalau diingat itu kan, itu kalau mili kan gampang lupa kadang-kadang. Kalau 1 gelas sampai 2 gelas ditekan. Terus itu sekali pemberian? Sekali pemberian, Pak. Oh, gitu. Nah, sambil ditekan-tekan. Usahakan itu mengunyah. Bisa dikasih Pak, katakanlah bagi ada tongkat kecil ditaruh di rahangnya, mulutnya. Kalau misalkan dipraktekkan itu seperti ini, Dok. Ya, betul. Kan anginnya kan dia berembus akhirnya bisa keluar. Terus kalau misalkan kok berlanjut, bisa diberikan obat-obat yang obat kembung. Itu ada namanya, kalau di produk-produk peternakan ada namanya bloat. Itu memang ada namanya namanya bloat. Terus timpanol itu ada di toko peternakan. Nah, misalkan kok sudah malam ini kan toko peternakan ada yang tutup kalau malam. Bisa dicarikan antasida. Antasida itu obat manusia? Obat manusia bisa. Obat manusia bisa. Yang mengandung antasida atau namanya antasida, Dok? Yang mengandung antasida. Itu apa, semacam obat mah? Ya, betul. Nah, tapi kalau misalkan berlanjut, kembungnya sudah jenengan perlakuan sekitar 1 sampai 2 jam tidak ada perkembangan, segera hubungi petugas kesehatan hewan atau dokter hewan di daerah setempat. 1 jam sampai 2 jam sebelum ambruk. Kalau sudah biasanya ambruk itu masih bisa ditolong nggak, Dok? Segera dipastikan dulu petugasnya itu seberapa cepatnya datang. Kalau itu karena kondisi penyakit berbahaya, sebisa mungkin kalau kondisi kembung itu jangan berbaring.
Suruh ini- jalan-jalan gitu ya. paling tidak berdiri, Pak. Oh. Karena kondisi berbaring itu kondisi rumen akan menekan paru-paru. Nah, dia akan kesulitan bernapas yang Gini. menyebabkan kematian. Kematian sebenarnya itu. Ya, gitu. Nggak bisa bernafas nggih. Ya, itu Komplikasi jadi. ya, akhirnya kembung mati itu. Akhirnya kembung mati, Yang nggih. paling penting sebenarnya menjaga pakan jangan berubah. Apalagi pemakaian konsentrat protein tinggi yang secara mendadak. Biasanya kan sering tahu kaum milenial itu lihat Nggih. YouTube, Niru gitu. terus lihat ke peternakan temennya, wah sebelumnya Bagus. dikasih pakan ini terus Dikasih pakan ini pakan bagus. bagus mendadak, niku bisa juga menyebabkan Pak. Betul. Jadi Ya, gantinya misalkan dicampur dulu 10%. ya betul. 2 hari kemudian naikkan jadi 20% gitu nggih. Sebenarnya secara bertahap, Bertahap, lah. Gitu. nggih. Ya, itu untuk Nggih. itu masalah pakan. Nggih, nih. Terus yang sering lagi itu Nggih, kembung apalagi- sudah, nggih. Ya. Apalagi nggih. Nah, sering bisanya baru beli kambing nggih, pada Nggih. musim Idul Adha gitu, kalau sampai di rumah tiba-tibanya keluar lendir, matanya rembes. Oh iya Akhirnya iya timbun iya. rabun putih. Itu namanya kalau di dunia medis pink A. Oh nggih nggih nggih. Nggih. Berarti matanya kalau sesuai namanya tadi merah dulu. Ya merah dulu, tapi kelamaan kalau tidak diobati ini akan berubah menjadi putihan. Putih Nah, ini penyakit ini disebabkan virus, Pak. virus. Nggih. Ada contohnya ntar. Ndi ntar, Bang. Enek sing lara mata. Nggih. Jajal di tokne. Mboten lara nggih. Enggak apa-apa, biar Nggih. dianu. Nah, Diperlihatkan sekalian. kalau penyakit mata itu memang karena virus, Pak. Tapi Oke. pertama bisa juga karena di pasar itu karena banyak debu, Iya. iritasi, Iritasi. lalu virus masuk menyerang tersebut. Iritasi yang dibiarkan mungkin ya, Ya, tidak segera betul. diobati. Ya, itu. Nggih, nggih, nggih. Nanti bisa Nah. dicek. Kebetulan di kandang kami ada yang sakit pink eye itu, nanti bisa dicek contohnya seperti ini biar lebih konkret contohnya itu. Ya, Nggih. kalau ada gambaran ternaknya langsung kan nanti pemirsa bisa langsung tahu itu. Iya, heeh. Seperti apa pink A itu. Terus itu pengobatannya kalau sakit pink eye itu kalau secara alami ada atau enggak, Dok? Ada Pakai apa kalau secara alami? yang kalau sebelum misalkan ternak kita ada yang seperti itu nggih. Nggih. Yang pertama dari hewan yang sakit harus dipisahkan. Iya. Hewan yang sehat nggih. Yang Karena pertama. menular nggih berarti. Menular itu Iya. sangat menular nggih. Nggih. Memang angka kematiannya Rendah, tapi angka morbiditas atau menimbulkan kerugiannya cukup Cukup tinggi. tinggi karena tidak mau makan nanti kan Betul. otomatis berat badan menyusut. Menurun, Nggih. betul. Nah, yang paling penting pertama dipisahkan ternaknya tersebut yang sakit dari yang Nggih, sehat. nggih. Setelah itu setelah dikarantina dicuci pakai air hangat. Matanya. Ya, Nggih. dia bisa juga menggunakan teh dan larutan garam. Teh dan larutan garam. Garam bisa. Dicampur. Ya, itu disemprot-semprotkan di Matanya. ya. Nggih. Setelah itu Seberapa banyak garamnya, Dok? Dalam berapa air liter? kurang lebih kalau dalam satu gelas pakai saja 1 sendok teh. Oh, gitu. Nggih. Itu tehnya ya biasanya jenengan pakai teh dalam gelas itu dibersihkan itu untuk membersihkan iritasinya ya. Nggih. Nah setelah itu lebih bagus untuk mempercepat penyembuhan itu menggunakan salep. Kalau di media sosial itu kami baca-baca itu suruh memberikan airnya jeruk. Apa boleh itu, Dok? Air jeruk itu menimbulkan kalau pedih itu Nggih. iritasi yang cukup hebat, Pak. Justru membuat iritasi. Nggih, Oh, ini itu. contohnya ini. Hewan yang terkena pink A. Nah, ini. Oh, Matanya ya. ini. Nah ini, tapi ini masih gejala. Ini Oh, masih gejala. Nggih. Ini bisa Ciri-cirinya. kalau- ya seperti ini ada timbulnya lebih melebar ini merah. Nah, Ya. Nah ini karena masih satu, ini masih hanya iritasi ringan. Ini kalau sebelah ya. ya, ini kalau segera dibersihkan nanti bisa tidak sampai berlanjut sakitnya lebih cepat. Nah ini koreanya Ini lebih- kotor-kotoran ini mungkin karena air matanya ya, Dok ya? Ya biasanya kalau sakit gini kalau gini, otomatis kaki yang belakang itu menggaruk sini. Itu Oh, akan memperparah. Ini sebenarnya kotoran dari gatel kan kaki lagi. belakang ya. Seperti Oh, kita gitu. waktu kena debu, kena Nggih, anu itu nggih. kan iritasi terus dipucek lah ibaratnya. nggih. Berarti kan sekali lagi Ya, seperti ini. itu ciri-cirinya ini Nah. masih gejala, belum parah. Nanti akan Merahnya. timbul sklera atau menutupi bisa menyebabkan katarak kalau bagian di sini ya. Oh, Ya, gini itu kan mulai ada kabutnya ya. Ya ada lapisannya ini. Ya. Nah. Biasanya masa inkubasi 1 sampai 2 minggu.
Kalau pengobatan nggih. nanti itu di terapi secara benar-benar dibersihkan tiap hari itu bisa sembuh sampai 1 minggu sampai 2 minggu sudah sembuh. Kalau obat yang kimia, Kalau obat Itu kimia nggih. bisa dibelikan obat mata golongan gentamisin atau tetrasiklin di apotek itu ada. berarti untuk manusia juga. Sebenarnya obat itu sebenarnya kalau untuk manusia dan hewan itu sebenarnya juga sama, Pak. Sama nggih, hampir Sebenarnya sama nggih. Cuma kondisi dosisnya yang berbeda, Oh, Pak. ngoten. Gitu. Nggih, nggih. Memang tidak ada, Pak, obat ini untuk karena golongan derivat antibiotik itu ini golongan ini dikhususkan untuk hewan, untuk manusia manusia tidak ada, tapi cuma dosisnya yang kita berbeda. Kalau dosis biasanya berdasarkan berat badan nggih. Betul, betul, Oh, gitu. betul. Nggih, nggih. Bisa juga itu menggunakan kandungan obat oksitetrasiklin itu dicampur air nanti seperti sepet langsung disemprotkan ke bola matanya juga bisa itu. Ini ngapunten Dok, kan mungkin banyak pemirsa ini kan yang awam-awam seperti kami ini. Kalau misalkan disebutkan nama obatnya aja, mereknya ini bukan promosi ini, tapi untuk mempermudah kita dalam membeli obat gitu gimana? Misalkan obat mata itu namanya apa gitu aja. Nah, obat mata itu biasanya ada yang pakai gentamisin. Gentamisin itu nama obat itu. Ya, bisa Nggih. kandungannya itu. Oh, kandungannya. Tetrasiklin bisa. Tetrasiklin. Oksitetrasiklin bisa. Berarti kalau ke apotek beli obat mata yang mengandung gentamisin gitu. Ya, gentamisin, tetrasiklin. Tetrasiklin gitu. Bisa gitu. Oh, Bisa ada. itu. Jadi begitu Nggih. teman-teman. Tapi sebelum mengasihkan salep atau obat yang lain itu Heeh. lebih baik itu dibersihkan dulu, nggih, Oh. pakai air hangat tadi. Pakai air hangat. Ya, itu. Oh, oke. Dicampur garam air hangatnya, nggak perlu. Nggak perlu dibersihkan pakai air hangat Dibersihkan saja. air hangat. Itu. Oh, nggih, Itu. nggih, nggih. Itu Jadi pakai seperti itu. Penyakit pink yang sering Namanya terjadi kan. pink E atau mata pink. Ya. Terus ada lagi Iya, obat sering- yang ketiga. bagian yang ketiga ini penyakit ORF. Orf. Memprengen nggih. Nah, memprengen Bahasa Jawanya. bahasa Jawanya memprengen, Nggih, Pak, nggih. memprengen. Itu bisa sampai bibirnya itu luka, lepuh-lepuh sampai tidak mau makan. Betul. Nah. Kebetulan tidak ada yang di sini. Tidak ada Alhamdulillah, contohnya. ternaknya sehat semua. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Itu. Nggih. Nah, kalau memprengen itu juga disebabkan oleh virus dan bakteri, Pak, nggih. Ya. Biasanya kalau itu saya pernah mengalami itu ternak yang baru datang, Dok. Ya. Baru datang ke sini. Apa mungkin adaptasi ke pakan baru itu bisa membuat orf itu? Bisa juga, Pak, adaptasi pakan yang baru, kemudian terus kalau choperan nggih, Nggih, ada betul. yang tajam itu mengikis luka di bibir itu juga bisa menyebabkan Oh, untuk gitu. pakan. Jadi Kayak sariawan gitu ya, nanti menyebabkan kalau orf. untuk pakan yang kasar, untuk ternak baru itu sebenarnya harus makanya kalau kita cari rumput atau cari ramban nggih, Nggih. kalau dari daun-daun itu Nggih. dilayukan dulu agar tidak runcing seperti itu. Oh, melukai. betul. Nah, Nggih. pengobatannya juga bisa pakai salep, Pak. Nggih, pakai salep. Dibersihkan Dulu nggih. ya, dibersihkan dulu. Tapi ini pembersihnya kalau tadi pakai air hangat, kalau ini Nggih. beda, Pak. Ini pakai larutan povidone iodine. Apa itu? Nah, povidone iodine biasanya antiseptik, Pak. Antiseptik gitu Ya, aja pakai nggih. antiseptik itu dibersihkan Antiseptik. untuk lukanya itu Nggih. agar apa? Keropeng-keropengnya cepat ngelupas. Nah, ini akan Berarti lukanya itu dikelupas. enggak cuma dibersihkan. Oh, dibersihkan aja. Nah, kalau ada lapisan yang keras-keras kan nanti lunak nggih. Nggih. Disalep aja. Pakai salep gitu. Nggih, pakai obatnya. salep. Oh, nggih. Kalau misalkan pakai obat lukanya manusia, misalkan betadine itu bisa. Nggak apa-apa, bisa, karena betadine itu juga mengandung povidone iodine. Oh, gitu. Nah, ini antisep juga. Ya, terus untuk lebih lanjut, ibaratnya kalau sampai lukanya sampai menyeluruh bibir sampai tidak mau makan, Nggih. ini saya sarankan untuk segera dihubungkan petugas. Agar lebih tenaga medis nggih. agar nanti diinjek obat kesehatan, vitamin maupun antibiotik. Antibiotiknya. Karena ini membutuhkan, apalagi kalau mulut itu kan untuk makan, Betul, Pak. nggih. Kalau terlalu lama sakitnya sampai 2-3 hari nanti otomatis Turun bobotnya. daya tahan tubuhnya Nggih, betul. akan mengurang atau Terus mungkin masuk penyakit yang lain ya, ya. betul itu. Betul, nggih, yang nggih, sering nggih, terjadi seperti itu. Terus Orf, nggih. Ya, itu tiga tiga kembung, punya. pink eye, orf sudah. Ya. Orf tadi obatnya adalah
iodin tadi ya, antiseptik, antiseptik itu, ya, itu dibersihkan. Terus ada lagi yang sering orang menyebutnya skabies atau gudikan. Nah, gudikan ini sering ini ya, penularannya sangat cepat, Pak. Betul. Nah, terus ini menimbulkan angka kerugian yang cukup tinggi. Nanti kalau ternaknya gatal, dia tidak mau makan, terus gatal garuk-garuk terus, otomatis dia tidak nyaman, otomatis stres, berat badannya turun, nanti bisa timbul penyakit lain juga, infeksi yang sekunder masuk. Skabies. Nah, skabies ini kalau sering biasanya terlihat itu sering terjadi pada telinganya, Pak. Nah, telinganya nanti masuk sebenarnya garuk-garuk. Ini garuk-garuk telinga gitu. Ya, ini disebabkan oleh Sarcoptes cabeyi, golongan parasit, Pak, nggih. Dan itu bisa menular ke manusia ya, Dok ya? Bisa, Pak, cuma angka penularannya sangat rendah, sangat Pak. rendah. Terus orang juga kan sebenarnya bisa ya menular ke manusia. Betul itu sebenarnya. Tapi kalau kita kan kebersihannya, kalau kita sekali lagi saya ingatkan, kalau kita dari kandang, dari mau habis dari kandang lah, dari kandang itu betul. harus cuci tangan pakai sabun, sabun minimal gitu. Seperti ibaratnya kita harus mencegah lah ibaratnya penularan tersebut. Nah, kalau kena skabies itu kita harus pisahkan dulu. Tetap hewan yang sakit itu harus dikarantina, Pak, agar penularannya tidak menyebar ke peternakan kita. Betul. Nah, kalau saya mungkin punya 4 kandangnya individu, saya sendirikan sudah aman, enggak saya campur enggak, Pak. Tapi kalau kadus Pak Nanang ini punya ratusan kambing ini, kalau enggak dikarantina nanti bahaya ya, itu. Efeknya sangat besar. Nah, kalau sudah sepele tapi tingkat menghancurkannya parah. Betul. Kalau skabies ini dibersihkan, bisa menggunakan antiseptik juga. Tapi ini kan golongan parasit. Ini lebih cepat, harus diinjeksi, Pak. Injeksinya kan macam-macam, Dok. Ada yang intramuskular intramuskular tadi yang biasanya ini di bagian suputan ya. Di bawah kulit di atas daging. Tapi sekarang obat untuk penyakit skabies ini sudah ada banyak, Pak. Ada yang bentuknya tablet pil, bisa dimasukkan. Jadi peternak oral bisa melakukan sendiri. Oh, gitu. Ada yang cekok juga ada, dicekokkan, itu cair bentuknya. Ada lagi yang tetesnya itu tapi tidak di bagian sakit, tapi di punggung. Itu sekarang golongan obat penyakit itu sudah bisa untuk baik ektoparasit, parasit yang di luar maupun endoparasit. Jadi untuk parasit yang ada di dalam tubuh. Cacing termasuk ya? Sudah termasuk itu. Oh, gitu. Jadi itu lebih mudah mungkin ya yang tetes itu. Nah, kalau mungkin suntik nanti belum terbiasa nyuntik, lebih baik pakai obat yang luar. Ya, terus lagi sebenarnya atau oral. Untuk sekali lagi ya saya ingatkan kepada peternak pemula, kalau menyuntik itu sebenarnya sangat dihindari kalau untuk farm besar, Pak. Karena apa? Suntik itu stresnya tinggi, Pak. Ketika melakukan penyuntikan memang benar-benar ternak itu yang dibutuhkan. Kalau tidak butuh tidak perlu disuntik. Tidak perlu disuntik seperti seperti penyakit parasit, obat cacing, multivitamin itu sebenarnya lewat cair, lewat oral gitu bisa ya, lebih betul itu mengurangi stres. Kami juga untuk pemberian vitamin itu cenderung lewat oral, Dok. Kenapa? Karena satu kandang itu misalkan air minumnya kita kasih multivitamin ya. Cukup, enggak usah misalkan kalau nyuntik kan satu kandang ini banyak kan. Lumayan waktunya, tenaganya kan lumayan. Terus apalagi kalau farm besar seperti ini, Pak, kalau kita nyuntik itu kan mesti masuk menimbulkan kaget. Betul. Sering terjadi kecelakaan, Pak. Misalkan kaki patah kan kasihan. Kalau lebih baik itu mencegah dulu itu, Itu salah satu penyakitnya. Terus yang untuk skabies lagi, Dok, gejala awalnya itu seperti apa supaya nanti ketika tahu seperti itu cepat-cepat diobati, jadi nggak sampai parah gitu. Nah, muncul pertama karena itu Sarcoptes cabeyi itu menyerang bagian permukaan kulit, itu akan menimbulkan kerusakan kulit. Nah, biasanya bulunya rontok yang diserang itu, terus timbul keropeng. Keropeng itu luka atau hanya kayak seperti panu gitu? Bintik-bintik di kulit. Pertama ada penebalan dari dindingnya itu karena menyebabkan kematian sel kulit, Itu kulitnya agak
mengeras. Nah, bergidil gitu bergidil itu. Nggih. Nah, itu Jawanya bergidil. Nah, infeksi awal itu harus cepat ditangani. Dipisahkan. Seperti nyon sewu kades gitu ya. Ya, kalau di manusia. tapi agak lebih tebal lagi lebih kalau tebal. karena bulunya kan banyak, terus Banyak, kulitnya nggih. lebih tebal ini daripada kita, Pak. Ya, betul. Itu. Jadi teman-teman, untuk skabies itu sarannya Pak Dokter lebih baik diobati obat luar ataupun oral. Ya, betul. Itu lebih santai ya, tidak membutuhkan tenaga. Terus lagi yang sering dialami itu penyebab kematian terbesar lagi yaitu diare, Pak. Mencret. Ya, diare mencret ini. Diare mencret itu biasanya karena pertama infeksi bakteri. Bakteri karena biasanya pada cemple, Pak, ini. Justru pada cemple. Nah, karena cemple itu mulai baru pertama kali berarti sudah habis 1 bulan ke atas, dia kan mulai berusaha untuk mencoba makan baru. Kadang-kadang dia tidak tahu itu kotoran, itu makanan, tidak tahu. Yang penting kan dimakan. Nah, ini sering terjadi. Cemple. Nah, kalau diare itu jangan lupa oralit sama seperti manusia. Ya, seperti manusia juga. Oh gitu. Karena sama. Faktor kematian terbesar itu kalau diare itu sebenarnya karena dehidrasi. Nah, jadi kadang-kadang kalau diare mah jangan dikasih minum, nanti diare, malah itu yang salah. Harus dikasih minum, Kasih minumnya banyak. Itu golongannya bisa menggunakan obatnya. Kalau diare berhubungan agak cepat, gunakanlah obat-obat kimia, Pak. Berarti gitu. Ya, antibiotik yang oral juga sudah ada, Pak. Nanti digerus, dicekokkan itu bisa. Obatnya apa, Dok? Golongan sulfonamid bisa. Sulfonamid. Ya. Kalau pakai obatnya manusia, biasanya kalau diare pakai obat apa namanya? Introstop. Itu bisa. Introstop itu sebenarnya hanya untuk menghentikan kontraksi otot polos. Jadi ibaratnya saluran pipa, keran itu, bagian kerannya itu dimampatkan, sumpatkan itu. Tapi kalau infeksinya bakteri, nanti bakterinya akan berkembang terus. Oh, jadi itu bukan mengobati itu ya? Ya, itu sebenarnya mencegah tidak BAB gitu ya? Nah, itu meredakan kontraksi ototnya saja. Gitu. Terus obatnya apa namanya? Golongan sulfonamid bisa pakai obat-obat golongan kolibak kalau di kolibak ya. Terus di ST200 itu bisa. Pakai kolibak untuk diare. Golongan sulfonamid dan trimetoprim itu bisa itu. Nah, itu kalau untuk mencegah diare. Ya, terus terang aja kalau misalkan yang awam-awam seperti kami ini kalau pakai bahasa-bahasa kedokteran itu bingung. Namanya aneh-aneh. Tapi nanti yang saya tekankan di sini bukan bagaimana cara mengobati sebenarnya, Pak. Bagaimana kita itu lebih mencegahnya. Oh, gitu. Nah, berarti untuk induk yang sedang menyusui dan cemple yang sedang menyusui, untuk kandangnya itu harus sering-sering dikontrol kebersihannya. Siap-siap nih. Perhatikan teman-teman, itu. Bagi yang suka kotor-kotor seperti saya ini, hati-hati. Kandang itu kan ya cuma kan pasti kotor, Pak, ya. Tapi kan kita tahu ambang batasnya kotor yang sangat berlebihan itu yang bagaimana kita sudah tahu lah. Pokok tidak nemen-nemen gitu sebenarnya. Ibaratnya kalau kita tahu kandang kotor rendahnya itu parameternya kita, Pak, peternaknya. Kalau atau tidak di kandang. Nah, kalau kita seperti di saat ini kita nyaman di kandang ini berarti kandangnya termasuk bagus, bersih ini nyapa nanang ini. Monggo tunjuk, Dok. Santai mawon iki. Oke, men, Pak. Alhamdulillah. Lah seperti itu kira-kira macam-macam penyakit yang paling umum dan paling sering menyerang ternak kita. Jadi yang pertama tadi saya ulangi kembung terus pink eye, kemudian orf atau memprengen Yang keempat skabies atau gudiken. Ya, betul. Yang kelima adalah tadi, Dok? Diare. Jadi 5 ini yang paling sering menyerang ternak kita, dan ini insya Allah kecuali kembung. Kembung kalau belum parah mungkin bisa diobati mandiri, tapi kalau sudah parah lebih baik memanggil tenaga kesehatan. Saya juga pernah memanggil beliau karena mengalami kembung. Alhamdulillah masih 1 kali, Dok, mengalami kembung dan tidak tertolong itu. Sampai di dulu kemarin? Sampai ditrokar. Kemudian diinfus ya. Betul. Jadi infus itu, tapi memang itu
tidak selalu kita mengobati itu selalu berhasil. Masalah mati dan hidup itu tidak hanya hewan, manusia pun kan tidak bisa menentukan itu ya. Iya betul. Jadi kita hanya berusaha mengobati, untuk hasil akhirnya kan itu sudah takdir gitu. Itu terima kasih Dok, mau mampir di pertekan kami. Semoga ilmu yang dibagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama. Menjadi jariah Pak Dokter. Amin. Semuanya. Terima kasih ya teman-teman pemirsa Hilwaya Farm, untuk pengobatan penyakit-penyakit yang umum keterangannya seperti itu. Ditunggu lagi video-video selanjutnya. Tetap semangat untuk berkarya membangun pakan di Indonesia itu. Jadi merdeka pakan itu judulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.